lega sekali ya. Alhamdulillah tadi sampai Bu Lastri sudah mendapatkan ide-ide baru. Alhamdulillah ya. Iya Bu, luar biasa sekali Bu Tanti. Ketika tadi saya dipercaya sebagai observer, rasanya itu tidak mau berkedip. Bu Afi ini loh ada. Pokoknya apresiasi jempol 2 untuk Bu Tanti. Terima kasih. Ya. Begini Bu Tanti, tapi karena tugas saya sebagai observer gitu Bu, bolehkah saya menyampaikan sedikit hal? Boleh Bu, monggo silakan. Iya Bu Tanti, untuk yang pertama tadi seperti yang di awal di pra-coaching tadi kan Ibu sudah memilih bahwa dari ketiga kompetensi ini tadi yang Ibu pilih adalah kehadiran secara penuh kehadiran yang penuh. Dalam kehadiran secara penuh itu tadi Ibu sudah benar-benar meluangkan waktu, benar-benar hadir kepada si coach tadi, yakni Bu Lastri. Lalu kalau menurut Ibu sendiri tadi seperti itu apa tidak Ibu? Ya Bu, tadi memang sebelum saya mulai coaching ya Bu, saya berusaha mengosongkan pikiran saya, masalah-masalah saya lupakan semua Bu, supaya bisa betul-betul mendengarkan keluh kesahnya Bu Lastri, mendengarkan ceritanya Bu Lastri, sampai saya bisa membantu Bu Lastri ini mendapat ide-ide baru terhadap apa yang diceritakan Bu Lastri itu. Jadi harapannya Bu Tanti sudah terwujud yakni si coach tadi dari Bu Lastri sudah menemukan kembali solusi atas permasalahannya sendiri tadi sehingga memunculkan ide-ide yang bisa untuk perbaikan dalam proses mengajarnya. Baik Bu Tanti, untuk pada dasarnya ya Bu sudah baik dari kompetensi yang Ibu kembangkan tadi melalui kesadaran penuh. Namun ada kompetensi-kompetensi lagi yang bisa Ibu kembangkan untuk nanti pertemuan coaching berikutnya, yakni ada kompetensi 2 lagi yang Ibu bisa kembangkan, atau Ibu mau mengembangkan kompetensi kesadaran penuh itu? Mungkin saya lebih ingin pada kompetensi pertanyaan Bu Bobot itu Bu, mengajukan pertanyaan Bu Bobot nih. Jadi mungkin saya bisa lebih aktif membantu coaching untuk menggali ide baru gitu Bu. Saya pengennya mengembangkan kompetensi itu untuk kedepannya. Pertanyaan yang berbobot ya Bu. Tadi ketika saya mengamati Ibu, memang yang karena mengenai kesadaran penuh, jadi memang sudah bagus. Hanya saja tadi waktunya itu kan sepertinya 15 menit itu seperti tidak cukup ya Bu. Harusnya bisa ditambah lagi supaya ide-ide itu bisa muncul lebih sempurna, begitu Bu Tanti. Tapi untuk kesemuanya Bu Tanti sudah sangat menguasai. Lalu mungkin ada yang Ibu tanyakan, ingin Ibu ceritakan bagaimana pengalaman Ibu dalam mengcoach tadi. Sebetulnya kalau tadi kan saya ngobrol dengan Bu Lastri ya Bu ya, saya menganggapnya ngobrol aja lah gitu. Kalau ngobrol dengan teman itu 15 menit itu kan memang kayak kurang gitu ya Bu ya, cuma sebentar gitu. Apalagi ini harus menggali situasinya Bu Lastri sampai nanti bisa didorong untuk mendapat ide-ide baru. Itu memang 15 menit itu saya rasa memang kurang Bu Afi. Mungkin nanti kalau lain waktu ada waktu untuk coaching lagi bisa agak lebih lama. Lebih lama ya. Sebenarnya tadi artinya ada beberapa yang penggalian, tetapi mungkin karena ini adalah istilahnya proses berbicara dengan teman sama proses coaching itu kan beda ya Bu ya. Memang sebuah pengalaman yang baru juga. Tapi dalam tadi ketika saya menjadi observer, Ibu Tanti itu sudah sesuai dengan alur tirta mulai dari tujuan itu sendiri, kemudian identifikasi masalahnya juga sudah mengerucut, Bu. Lalu apa itu namanya? Untuk R-nya Bu, rencana aksinya juga sudah muncul tadi Bu yang disampaikan, kemudian tanggung jawabnya apa terlebih itu. Ibu untuk kedepannya mungkin harapannya Ibu apa Bu?
Harapannya untuk coaching berikutnya mungkin itu Bu tadi saya pengen lebih banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Menaik level ya Bu ini dari yang Iya, dari yang kompetensi. Iya, sebetulnya kan saya pengen tiga-tiganya kompetensi itu berkembang ya Bu, tapi Iya. untuk hari ini kan fokus di satu dulu gitu. Mungkin kesempatan yang lain mungkin bisa di kompetensi yang lain gitu. Iya Bu, untuk kompetensi ini tadi sesuai dengan pengamatan saya juga sudah memenuhi ya Bu, sudah ada dalam proses coaching ini. Nanti untuk proses coaching selanjutnya bisa ditambahi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya penggalian kita pun bisa lebih efektif gitu ya Bu Tanti ya. Terima kasih Bu Evi. Iya Bu Tanti, sudah sangat luar biasa sekali. Semoga untuk kedepannya kita juga bisa memberikan semua yang terbaik untuk siswa-siswa kita. Amin. Ya itu saja Bu Tanti. Mari kita akhiri ini dengan bacaan alhamdulillah semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Evi. Sama-sama Bu Tanti. Saya belajar banyak hari ini Bu Evi. Terima kasih. Iya, kita sama-sama belajar ya Bu ya. Berapa menit Bu? Kan Bu Lastri hari ini. Begini loh Bu, pada saat pembelajaran itu tahu kan si Adi sama si Ali. Adi dan Ali. Itu seringnya itu kalau jam saya itu ngomong sendiri. Kan itu kan tempat duduknya kan di belakang Bu. Nah, itu sering ngomong sendiri, sering ngobrol sendiri Bu. Jadi itu kadang mengganggu temennya. Gitu. Berarti ada anak nih, Adi dan Ali. Iya. Duduknya satu bangku. Iya, satu bangku betul. Jejer gitu ya Bu Iya. ya. Duduknya di belakang. Di belakang. Kalau sedang pelajarannya Bu Lastri nih, dua anak ini suka ngobrol sendiri ngaten ya Bu. Iya, tidak. Ya, nanti kita diskusikan apa yang diharapkan Bu Lastri dari diskusi kita kali ini. Ya, harapannya anak ini bisa berubah. Bisa berubah kalau memang tidak waktunya diskusi, ya memperhatikanlah, tidak-tidaknya memperhatikan pembelajaran. Kalau nanti waktunya diskusi, ya silakan obrolannya pun tidak obrolan sendiri ngalor ngidul Bu, tetapi tetap obrolan pada diskusi itu, tema diskusinya. Oke, kalau yang saya tangkap berarti yang diinginkan Bu Lastri kali ini kita mendapatkan ide-ide untuk bagaimana supaya dua anak ini bisa tenang. Ya. Fokus di pembelajaran, tidak ngobrol sendiri, ngaten ya Bu Lastri ya? Iya. Oke. Kita ngobrol dulu mengenai kondisi pembelajaran yang menurut Bu Lastri ideal. Idealnya pembelajaran menurut Bu Lastri itu anak-anak di dalam kelas itu seperti apa Bu Lastri? Kalau idealnya menurut saya anak-anak itu aktif dalam pembelajaran, meskipun dia boleh sih ngobrol Bu, tetapi obrolannya itu obrolan pembelajaran, bukan ngobrol sendiri. Misal Bapak Ibu, misal saya baru menjelaskan tujuan pembelajaran, itu ya anak mendengarkan, memperhatikan, tidak ngomong sendiri Bu idealnya. Dan anak itu aktif, baik itu diskusi maupun Bu pembelajaran, misalkan itu presentasi, itu ya juga anak harus aktif. Jadi kita itu berusaha bagaimana sih pembelajaran itu bisa berpusat pada siswa gitu Bu. Okay. Idealnya pembelajaran itu bagi Bu Lastri anak ini aktif di dalam pembelajaran, dan andai kata ngobrol pun masih berkaitan dengan pembelajaran gitu ya Bu Lastri ya. Seberapa seringkah dua anak ini, Adi dan Ali, itu terpantau ngobrol oleh Bu Lastri? Mungkin kalau kita rentang ya Bu ya, dari rentang 1 sampai 10 itu yang sering ngobrol. Mereka berdua ini ada di titik berapa? Di titik 7 Bu. 7? Iya betul. Kalau misalkan menginginkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik, kira-kira ada di titik berapa? Ya, memang ya Bu, untuk merubah anak itu kan tidak bisa langsung 100%, mungkin bertahap. Nah, untuk minimal berubah itu ya minimal di titik 4 lah Bu.
karena kan tetap masih boleh lah ngobrol. Kata kalau kita diskusi aja juga harus mengobrol. Kalau diskusi diam kan nggak bisa diskusi malah itu. Oke, berarti peningkatannya dari seringnya ngobrol Adi dan Ali ini di titik 7 berkurang menjadi titik 4 lah ya Bu ya. Masih boleh ngobrol tapi seputar pembelajaran gitu ya. Betul. Oke, sejauh ini Bu Lastri melihat kondisi seperti ini, ada nggak yang sudah coba Ibu terapkan untuk mengatasi? Untuk yang pernah saya coba itu memindah tempat duduk anak itu dari di belakang, saya duduk di depan saya taruh di depan, tetapi masih sama Ibu, masih sama ngobrol lagi. Terus saya pindah anak itu, saya pisah. Saya pisah antara, maksud berpisah lah dengan ini, malah tidak diam, malah tambah jadi 2 bangku. Itu Bu. Begitu. Iya. Oke, berarti ini kalau yang saya tangkap ya Bu Lastri ya, anak ini saat pembelajaran itu belum bisa fokus. Mau diganti teman sebangkunya pun akan tetap ngobrol sendiri. Artinya anak ini sulit untuk memfokuskan pada pembelajaran. Oke, kita bicara tentang fokus nih Bu. Fokus dalam pembelajaran. Sebetulnya menurut Bu Lastri nih, apa sih yang membuat anak itu sulit untuk fokus dalam pembelajaran? Atau mungkin saya ganti pertanyaannya, apa sih yang membuat anak itu lebih mudah teralihkan fokusnya dalam pembelajaran? Mungkin yang anak itu dianggap lebih disukai anak, mungkin dia yang tidak ingin berpikir, terutama tidak ingin berpikir, ingin ingin istilahnya itu kesukaannya apa, untuk memenuhi kesukaannya itu. Misal dia itu memang lebih suka ngobrol dibanding mendengarkan, jadi dia kan tetap ngobrol, ngajak temennya sebelahnya, meskipun sudah saya pindah pun itu tetap jadi 2. Berarti kan artinya anak itu kan memang suka ngobrol Bu. Jadi tidak hanya salah satu, tapi memang dua-duanya seperti itu. Begitu. Berarti yang saya tangkap nih dari anak ini tidak atau kurang fokus dalam pembelajaran karena dia senangnya ngobrol saja Bu. Betul. Bisakah saya katakan bahwa mungkin berbincang dengan temannya ini lebih menarik begitu Bu Lastri dibandingkan harus belajar materi pelajaran. Oke, kita sudah ada satu alasan ya Bu ya, satu alasan mungkin yang menurut Bu Lastri menjadi pemicu anak ini kurang fokus dalam pembelajaran. Mungkin berbincang dengan teman ini lebih menarik gitu kan ya. Lebih asik. Oke, nah untuk membuat anak ini bisa tertarik dalam pembelajaran yang dipandu Bu Lastri di kelas, kira-kira dalam prosesnya itu harus ada apa Bu Lastri? Mungkin nanti dalam pembelajaran saya selengi dengan itu Bu, ice breaking. Mungkin bisa itu Bu, model pembelajarannya mungkin saya gantikan. Mungkin kebetulan kemarin itu belum berdiferensiasi. Mungkin nanti saya buat berdiferensiasi khususnya kesiapan sama minatnya. Mungkin dia kan suka berbicara, siapa tahu dia itu kalau diminta presentasi lebih unggul dibanding teman-temannya, begitu. Ini bagus Bu. Ini ada satu ide nih dari Bu Lastri nih. Mungkin bisa diterapkan, ada ice breaking ya Bu ya. Ada ice breaking, kemudian ada pembelajaran diferensiasi mau dicoba juga Bu Lastri. Ini terkait dengan minatnya anak tadi yang senang berbicara, mungkin bisa diarahkan ke arah yang lebih positif ngaten nggih Bu nggih. Kira-kira nih Bu Lastri, penerapan dari pembelajaran diferensiasi yang tadi Bu Lastri sudah dapatkan idenya, kemudian ice breaking, sesulit apa Bu untuk menerapkan itu? Kalau mungkin karena belum saya coba ya Bu, jadi ya belum tahu kesulitannya di mana. Mungkin kalau ice breaking takutnya gini Bu, kalau diajak ice breaking terus minta lagi terus tidak akan pembelajaran gitu. Biasanya anak kalau suka kan Bu lagi Bu, sedikit-sedikit ice breaking Bu, takutnya seperti itu. Sedikit-sedikit ice breaking Bu gitu. Kemudian untuk berdiferensiasi mungkin kan kita kan membutuhkan waktu. Waktu dan lebih kefokusan. Terus kesabarannya harus
lebih sabar lagi dibanding biasanya kan gitu Bu. Ya, ini kalau saya lihat nih dari jawabannya Bu Lastri, ice breaking ini ada mungkin dampak lanjutannya kalau misalkan anak ini justru malah minta terus gitu deh Bu. Nanti akan lebih sulit lagi untuk memfokuskan pada pembelajaran. Ini kira-kira misalkan hal itu terjadi, nanti tindak lanjutnya bagaimana Bu? Atau solusinya mungkin dari Bu Lastri untuk ya, mengatasi mungkin itu? Ya kita itu ya Bu, kita batasi ice breaking mungkin dalam 2 jam pertemuan atau 2 jam pembelajaran itu cukup, 2 itu sudah cukup. Mungkin pakai KSE 1, yang 1 ice breaking kan bisa, itu untuk menyiasati supaya tidak ice breaking terus begitu. Kalau ice breaking terus ya nanti apa Bu, nggak jadi pelajaran. Ya menyenangkan sih, menyenangkan, tapi kan ya materi tidak tersampaikan, kira tujuan pembelajaran tidak akan berhasil. Yeah. Baik, berarti dicoba melaksanakan ice breaking dengan mungkin batasan waktu tertentu ngaten ya Bu, atau mungkin 1 kali, maksimal 2 kali gitu. Maksimal 2 kali dulu. Ini bisa bagus nih idenya dari Bu Lastri nih. Kemudian terkait diferensiasi tadi nih, mungkin bisa dijelaskan Bu lebih lanjut, rencananya Bu Lastri ini akan seperti apa sih? Untuk berdiferensiasi memang ya Bu, kemarin itu kita sudah menggunakan tes diagnostik atau tes awal. Nah, tetapi belum sampai kesiapan, hanya pengetahuan saja yang mereka miliki, ke tingkat pengetahuannya sampai tingkat berapa. Tetapi nanti saya mencoba untuk tingkat kesiapan belajar siswa sama minat belajar siswa. Nah, itu kita fokusnya di situ. Ya, nanti tetap kita memberi tes awal, tetapi kita menjurusnya ke kesiapan dan minatnya siswa itu. Harapannya Bu Lastri nih, kalau misalkan sudah melaksanakan tes diagnostik di awal, nanti arah untuk perubahan anak ini seperti apa Bu? Ya, nanti anaknya kan akan Bu, belajar sesuai dengan minat dan kesiapannya. Jadi mungkin anak itu akan lebih fokus dalam pembelajaran dan tidak akan berbicara lagi. Dia akan lupa dengan bicaranya, tetapi dia akan berbicara sesuai dengan kebutuhannya. Mengatur bagus itu sekali nih Bu Lastri. Terkait minatnya mungkin Bu Lastri, arahnya nanti untuk merubah anak ini ke arah kan mungkin anak kan minatnya berbeda-beda ya Bu. Mungkin anak tersebut kan ikut kinestetik atau ikut audio visual itu ya Bu. Iya, kalau untuk yang saya mungkin ya ikutnya kinestetik ya Bu, dong dia itu banyak bicara, banyak gerak, usil kan gitu Bu. Iya. Mungkin ini kalau saya luruskan gaya belajar ya Bu ya. Iya, gaya belajar ya. Gaya belajar anak ya. Mungkin untuk anak yang tadi Adi dan Ali ini karena sering ngobrol, mungkin diberikan kegiatan belajar yang berbeda dengan lebih ke kinestetik ngoten nggih Bu Lastri nggih. Ini sudah ada 2 solusi nih Bu Lastri, bagus sekali. Mungkin ada solusi lain yang terpikirkan oleh Bu Lastri? Sampai sekarang kok baru itu ya Bu, mungkin nanti sambil belajar itu berjalan, kita kan nanti bisa, mungkin kok tidak berhasil, kita ubah lagi lah istilahnya, rencananya lagi itu Bu. Sementara 2 itu cukup dulu Bu. Sementara 2 dulu. Yang pertama Bu Lastri ingin menerapkan ice breaking dalam pembelajaran supaya anak lebih fokus. Kemudian yang kedua Bu Lastri ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar anak dan kesiapan belajar ya Bu ya tadi. Kesiapan belajar. Baik. Kapan nih Bu Lastri dua rencana ini akan dilaksanakan? Nah, kebetulan kan minggu depan kan saya mengajar di kelasnya. Lah, itu langsung Bu, langsung saya terapkan supaya masalah itu cepat terselesaikan Bu. Oke. Mulai minggu depan ya Bu Lastri ya? Betul. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan Bu Lastri bagaimana supaya komitmen ini bisa berjalan terus sampai tujuan yang diharapkan Bu Lastri ini tercapai? Kalau untuk komitmen ya memang tidak Bu, apa yang sudah saya rencanakan akan saya terapkan sesuai jadwal itu komitmennya. Kalau memang itu 1 dulu Bu, tadi kan ada 2 rencana, saya terapkan 1 dulu Bu. Kalau memang 1 dulu itu sudah berhasil, nanti untuk selanjutnya kan bisa langsung 2.
Kalau langsung 2 kayaknya kok gimana gitu, langsung anak diubah total kan. Kita mungkin bertahap dulu. Dari satu memberi apa tadi, ice breaking dulu, mungkin anaknya kalau sudah di ice breaking jadi fokus. Kemudian kok sampai di pertemuan ini kok tidak berhasil, maka pertemuan selanjutnya saya terapkan untuk apa, pembelajaran berdiferensiasi. Baik. Berarti ada 2 solusi, dan yang diprioritaskan untuk dilakukan terlebih dahulu oleh Bu Lastri adalah pemberian ice breaking dulu, ya, secara bertahap. Nanti dilihat perkembangannya, baru kalau merasa diperlukan kita baru terapkan pembelajaran diferensiasi. Gitu ya Bu Lastri. Iya, betul, Bu. Luar biasa nih Bu Lastri nih. Oke, ini sudah di ujung perbincangan kita loh Bu Lastri. Ini apa yang didapat Bu Lastri nih hari ini dari kita ngobrol nih? Alhamdulillah hari ini saya rasanya sudah ayem gitu Bu. Sudah menemukan solusi bagaimana sih Ali dan Adi itu tidak sering berbicara. Sampai kemarin tuh ini anak itu mau diapain ya gitu Bu. Ternyata mungkin dengan nanti saya akan menerapkan dengan pemberian ice breaking, dan mungkin nanti saya akan memberi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Ali dan Adi itu bisa berubah Bu. Tadi ke tingkat nggak usah jauh-jauh dulu lah, minimal ke tingkat 4 dulu. Ya. Oke, Bu Lastri luar biasa nih, sudah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat sekali perbincangan kita hari ini Bu Lastri. Mungkin nanti lain waktu kita ngobrol lagi ya Bu Lastri. Iya, Bu. Nanti ceritakan ini progresnya seperti apa. Ya, gitu. siap. Baik, terima kasih Bu Lastri waktunya ngobrolnya hari ini. Terima kasih sudah membantu bagaimana sih mengarahkan untuk mendapatkan idenya apa gitu Bu. Terima Sama-sama kasih. Bu Lastri, semoga bermanfaat Bu Lastri Ya, hasil hari terima ini. kasih. Saya permisi dulu. Iya, terima kasih Saya tutup Bu. dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit. 16. Papi. Kan iso sesuai. Kami. Mbak langsung jenengan tak nganu aktif. Iya, enggak usah tak jelasnya enggak apa-apa, Mbak. Sudah siap? Assalamualaikum Bu Tanti. Waalaikumsalam Bu Afi. Iya, selamat siang Bu Tanti. Selamat siang Bu Afi. Bagaimana kabarnya Bu Tanti hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Akhir-akhir ini nih kegiatan sekolah sedang banyak sekali, dan kemarin sempat drop, kurang enak badan, tapi alhamdulillah hari ini sudah sehat. Ya alhamdulillah ya Bu, sepertinya memang kegiatan sekolah hari ini tuh masih padat-padatnya. Ibu juga harus menjaga kesehatan supaya Ibu nanti kalau terkait dengan pembelajaran dengan siswa biar langsung fit juga ya Bu ya. Ya Ibu, di sini saya nanti sebagai observer. Saya dengar Ibu nanti mau melaksanakan proses coaching ya? Iya, betul Bu Afi. Dengan siapa Ibu? Hari ini saya akan melaksanakan coaching. Coachingnya adalah Bu Sulastri. Oh, nggih, berarti untuk coachingnya nanti Bu Sulastri nggih. Baik Bu Tanti, ada sedikit yang ingin saya informasikan kepada Bu Tanti. Bolehkah? Boleh Bu. Untuk pelaksanaan coaching ini ya Bu, nanti bisa menggunakan alur tirta Ibu. Sebelumnya Bu Tanti sudah mengetahui apa itu alur tirta? Iya Bu, yang saya tahu ya Bu, alur tirta itu ada T yang pertama itu menanyakan tujuan dari coaching. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi. Kita menggali pertanyaan. Kemudian ada R itu rencana aksi ya Bu ya. Rencana aksi itu nanti mungkin saya mengarahkan agar coach bisa membuat rencana kegiatan untuk problemnya yang dibahas begitu Bu. Bisa nggih, betul.
Kemudian yang terakhir tanggung jawab ya Bu? Iya, tanggung jawab. Iya Bu Tanti, jadi nanti dalam proses pelaksanaan coaching itu kita memang menggunakan alur tirta. Alur tirta itu dimulai dari T-nya sendiri adalah tujuan coaching itu sendiri, kemudian I-nya kita mengidentifikasi permasalahannya, lalu kemudian R-nya kita lanjut ke rencana aksi, sedangkan yang terakhir adalah tanggung jawab. Baik Bu Tanti, yang ingin saya tanyakan di sini ya Bu ya, kompetensi coaching itu kan ada 3 ya Bu yang ingin dikembangkan. Kira-kira Bu Tanti mau mengembangkan kompetensi coaching yang mana Bu? Kalau bisa saya ingin 3-tiganya Bu Afi. Jadi ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pengennya sih 3-tiganya Bu Afi. Iya, jadi Bu Tanti dalam pelaksanaan coaching ini nanti ingin mengembangkan ketiga kompetensi itu tadi ya. Mulai dari kehadiran secara penuh, lalu mendengarkan secara aktif, sedangkan yang ketiga itu sendiri adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tapi Bu Tanti untuk hal ini harus ada satu kompetensi yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan. Milih satu ya Bu ya? Harus milih satu. Mungkin kehadiran penuh mungkin ya Bu ya? Di proses ini nanti berarti Bu Tanti memilih yang kehadiran penuh. Kehadiran penuh di sini ya sebagai mitra ya Bu ya, antara coach dan coach itu sebagai mitra hadir secara utuh. Lalu nanti yang akan saya observasi ya memang karena Bu Tanti sebagai coach sudah memilih kehadiran penuh, jadi nanti saya sebagai observer yang mengobservasi hal tersebut. Baik Bu. Nah untuk yang terakhir nih Bu, untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan, harapannya nanti di akhir proses coaching saya bisa membantu coach untuk menemukan sendiri ide-ide baru ataupun solusi dari apa yang kami diskusikan hari ini. Berarti membantu coach untuk menemukan ide-ide baru. Bu Tanti, semoga sukses, lancar coachingnya. Terima kasih Bu Afi. Silakan bisa dimulai. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Kudus akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Afiani Pramono, SMA 1 Bayi Kudus. Saya Sulastri dari SMP 1 Mejobo Kudus. Saya Sulistanti Hardianingrum dari SMA Negeri 1 Mejobo Kudus. Selamat menyaksikan. Yes.